Baik, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di sini pada sesi yang cukup menarik mengenai peringatan Hari Santri yang kita tahu pada 2-3 tahun terakhir ini diperingati dengan cukup meriah, baik di pesantren-pesantren maupun di bahkan di kampus. Pemirsa, bahwa kita tahu bahwa latar belakang dari Hari Santri itu sesungguhnya dilatar belakangi oleh satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam khususnya dan bagi kita semua bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada Hari Santri itu sesungguhnya dimulai oleh satu fatwa kebangsaan yang barangkali memang sangat fenomenal sekali, karena fatwa kebangsaan itu berkaitan dengan kolonialisme yang ada di Indonesia waktu itu. Pemirsa, pada tahun-tahun perlawanan penjajahan itu muncul 3 fatwa yang cukup menarik. Yang pertama adalah perang melawan penjajah itu disebut sebagai jihad yang wajib dan mengikat bagi seluruh umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu bahwa kaum muslimin, karena waktu itu masih dikuasai oleh penjajah Belanda, itu dilarang menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal Belanda. Ini merupakan satu simbolik perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dengan menggunakan instrumen atau fatwa keagamaan. Yang ketiga adalah kaum muslimin dilarang untuk menggunakan pakaian atau atribut yang menyerupai penjajah. Konteks ini memang sangat menarik kalau kita lihat bahwa bagaimana ternyata agama di Indonesia itu tidak berperan dengan bersifat pasif begitu atau menerima saja, tetapi agama dimaksimalkan, pemirsa, sedemikian rupa agar bagaimana kita bisa mengusir penjajah itu, baik dengan faktor fatwa keagamaan itu tadi. Dan menariknya adalah fatwa keagamaan yang kemudian sebagai spirit untuk mengusir penjajah ini berlanjut, puncaknya bahkan mungkin belum puncaknya, pada tahap kedua adalah ketika Kiai Hasyim Asy'ari menolak untuk melakukan syaikirai, yaitu penghormatan dengan cara membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketundukan kepada Dewa Matahari. Tetapi Kiai Hasyim dengan tegas menolak perintah dari penjajah Jepang waktu itu. Pemirsa, 2 titik pijak ini kemudian ternyata menjadi pijakan yang sangat berarti sekali bagi perlawanan kaum muslimin umat Islam terhadap kolonialisme Belanda yang masih ingin menduduki Indonesia. Dan puncaknya kita tahu bahwa perlawanan terhadap kolonial itu, yaitu pada tanggal 22 Oktober ketika Kiai Hasyim beserta ulama di kantor NU Jawa Timur mengeluarkan satu fatwa atau resolusi jihad dalam rangka untuk melawan pasukan gabungan antara Belanda dengan Inggris. Fatwa inilah yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad yang mewajibkan kepada semua kaum muslimin di radar 80-an kilometer untuk melakukan perlawanan terhadap gabungan Belanda, pasukan Belanda dan Inggris ini yang sifatnya mengikat dan wajib. Dari peristiwa sejarah yang sangat berarti ini kita bisa mengambil beberapa poin yang menarik menurut saya. Yang pertama adalah bahwa agama itu bukan hal yang justru menghalangi untuk
membangun suatu bangsa, tetapi justru menjadi satu spirit untuk membangun suatu bangsa sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jika waktu itu adalah konteksnya kolonialisme, maka agama diletakkan sebagai spirit untuk mengusir kolonialisme. Yang kedua, poin yang juga cukup menarik adalah bahwa ternyata tidak ada pertentangan antara agama dan nasionalisme. Kita tahu bahwa nasionalisme itu lahir dari negara Inggris, yang dalam sejarahnya kita tahu bahwa nasionalisme di sana sebetulnya adalah perjuangan kelompok tertentu yang ditekan oleh satu kelompok elit begitu. Tapi dalam konteks Indonesia, nasionalisme kemudian digunakan untuk mengusir penjajah. Tapi menariknya adalah nasionalisme itu kemudian ternyata tidak bertentangan dengan agama. Justru nasionalisme yang ditopang dengan agama akan memberikan satu nilai poin tersendiri bahwa nasionalisme itu harus bersifat nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai keagamaan itu akan bersifat progresif kalau kemudian disentuh oleh satu nilai-nilai anti terhadap kolonialisme, yaitu dari nasionalisme itu sendiri. Artinya bahwa perjumpaan antara konsep nasionalisme dan agama itu menjadi satu konsep atau gagasan yang origin dalam konteks Indonesia, utamanya kemudian ketika kita menghadapi ideologi-ideologi yang dianggap sekuler dalam tanda petik itu. Saya kira itu, pemirsa, satu gambaran sederhana tentang bagaimana kita sebetulnya sebagai umat Islam, khususnya kalangan santri, untuk menangkap spirit dari Hari Santri yang jatuh tanggal 22 Oktober. Dan kita tahu bahwa ini bukan hanya peristiwa simbolik, bukan hanya satu selebrasi semata, perayaan semata, tetapi lebih dari itu, Hari Santri sesungguhnya adalah upaya kita kembali untuk mengikatkan diri pada nilai-nilai keindonesiaan yang berbasis pada nilai-nilai agama untuk menuju Indonesia yang berdaulat. Sekian dari saya, Muhammad Anas, Pusat Studi Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.